Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Kita masuk ke bagian terakhir dari turunan trigonometri ini, yaitu turunan tingkat tinggi dan turunan implisit nantinya ya. Jadi ini merupakan bagian terakhir, berarti setelah ini siap-siap Anda mengulang lagi materinya dari awal ya, untuk persiapan ulangan harian. Mari kita simak materinya. Jika sebuah fungsi y sama dengan fx yang merupakan fungsi trigonometri, maka turunan pertamanya f aksen x atau y aksen itu kita lambangkan dengan dy dx. Sementara untuk turunan kedua atau f double aksen x itu kita lambangkan dengan d kuadrat y dx kuadrat. Sedangkan turunan ketiga kita baca y triple aksen atau f triple aksen dari x itu sama juga dengan d pangkat 3y dx berpangkat 3. Inilah yang kita namakan dengan turunan berpangkat turunan tingkat tinggi ya. Jadi jika turunan ke n dari sebuah fungsi y sama dengan fx, maka y pangkat n y sama dengan f aksen n berpangkat f aksen x n dari x itu atau sama juga dengan d berpangkat ny dx berpangkat n. Itulah cara menurunkan untuk turunan tingkat tinggi. Seperti yang telah Anda pelajari di fungsi aljabar, jadi misalkan sebuah fungsi aljabar dengan y-nya sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah 2, maka y aksennya yaitu 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 0 ya. Sedangkan y double aksennya yaitu 6x dikurang 6. Y triple aksennya yaitu 6 ya. Sedangkan turunan keempatnya itu adalah 0. Begitu seterusnya ya. Itulah cara menurunkan dari sebuah fungsi aljabar. Sekarang kita lihat untuk fungsi trigonometrinya. Contoh yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan sin dari 2x tambah 5. Tentukanlah turunan ketiga dari fungsi fx. Oke, kita coba. Berarti turunan pertama dulu. Turunan dari sin yaitu cos 2x tambah 5 dikali dengan turunan dari sudutnya, yaitu 2. Jadi kita posisikan langsung di depan ya. Kemudian turunan yang kedua, yaitu 2 kali dari turunan cos min sin 2x tambah 5 dikali lagi dengan turunan sudutnya yaitu 2. Sehingga kita peroleh f double aksennya yaitu negatif 4 sin 2x ditambah 5. Kita pengen cari turunan ketiga, berarti f triple aksen. Berarti min 4 kali turunan dari sin cos 2x tambah 5 dikali dengan turunan sudutnya yaitu 2. Berarti min 8 dari cos 2x tambah 5. Inilah turunan ketiga dari fungsi sin 2x ditambah 5. Contoh yang kedua, diketahui h theta yaitu cos kuadrat theta. Kita akan menghitung turunan kedua dari v per 6 untuk fungsi h. Baiklah, kita coba. Turunan kedua ya, berarti kita cari dulu turunan pertama. H aksen theta, turunkan 2-nya ke depan, dikali cos theta, di turunan cos yaitu min sin theta. Nah, ini bisa kita sederhanakan menggunakan rumus sudut rangkap. 2 kosin menjadi sin 2 theta ditambah dengan minnya. Kemudian kita lanjut, turunan yang kedua. Jadi, kita sederhanakan dulu bentuknya, baru kita turunkan lagi ya. Turunan yang kedua. Turunan dari sin yaitu cos 2 theta dikali dengan turunan 2 theta-nya adalah 2. Jadi min 2 dari cos 2 theta. Sekarang kita akan cari turunan untuk fungsi h dari sudut v per 6. Yaitu sudut 30 derajat ya. Berarti min 2 cos 2 kali v per 6. Sudutnya jadi v per 3. Jadi min 2 cos v per 3.
cos 60, yaitu setengah. Ini bisa kita coret, berarti min 1. Inilah nilai untuk fungsi turunan kedua dari fungsi H untuk sudut V/6. Selanjutnya kita masuk dengan turunan implisit. Apa itu turunan implisit? Jadi turunan implisit ini dy dx kita peroleh dari turunan lainnya, yaitu terhadap sudut. Jadi ini berfungsi untuk soal yang mengandung dua variabel ya. Ada variabel x dan variabel y, sementara kita menurunkannya masing-masingnya terhadap theta, yaitu terhadap sudutnya. Jadi dy dx sama dengan dy d theta per dx d theta. Itu cara bacanya ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Tentukan dy dx untuk bentuk implisit x sama dengan cos pangkat 3 theta dan y sama dengan sin pangkat 3 theta. Jadi ada dua variabel yang diketahui di sini. Maka kita akan cari dulu satu persatu variabel turunan variabelnya. Untuk yang pertama, jika x sama dengan cos pangkat 3 theta, maka dx d theta-nya adalah 3 kali cos theta dikali turunan cos, 3 cos kuadrat theta dikali turunan cosnya yaitu min sin theta. Ya, atau bisa juga sederhanakan menjadi min 3 cos kuadrat theta sin theta. Y itu adalah sin pangkat 3 theta. Berarti dy d theta itu adalah 3 sin kuadrat theta dikali turunan sin yaitu cos theta. Nah, yang diminta itu adalah dy dx. Berarti dy dx itu sama dengan dy d theta per dx d theta. dy d theta itu tadi adalah 3 sin kuadrat theta kali cos theta per negatif 3 cos kuadrat theta dikali sin theta. Kita sederhanakan dulu. Di sini bisa kita coret 3, kemudian sin theta-nya bisa coret 1, cosnya juga bisa coret 1, maka tersisa sin theta per negatif cos theta. Ini sama juga nilainya dengan negatif dari tangen theta. Sin per cos ya. Jadi begini cara mencari turunan untuk dua variabel yang diketahui di soal. Jadi kita gunakan turunan bentuk implisit. Baiklah, demikian dulu materi terakhir kita untuk KD ketiga di semester 1 ini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.